Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Ibu Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Ibu Julis Rohmawati SPD MM, yang saya hormati Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lamongan, penilik dan pengawasnya dalam perjalanan, insya Allah, Bapak Lurah, sembah nuwun rawuhipun pangapunten baru perso kalau lurahnya berganti seperti itu, nggih, pangapunten. Ibu Ketua Yayasan Bintang 9 yang saya hormati dan saya banggakan, dan selalu saya harapkan bimbingan beliau untuk tim PAUD Bintang 9, segenap pengurus, ustadzah, dan segenap Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dan anak-anakku semua. Halo, mana semangatmu? Iya, masih peluk-pelukan sama bunda, sama ayah, masih ada tetes-tetes air mata, kegembiraan, kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali kegiatan ini dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiratnya, karena berkat rahmat beliaulah kita semua diberikan nafas kehidupan yang insya Allah barokah manfaat untuk kehidupan kita. Kedua kalinya salawat salam tetap tertujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapat syafaat beliau mulai dari di dunia sampai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya melaporkan bahwa keadaan siswa pada tahun ajaran 2025-2026 ini sejumlah siswa 142, kelompok B 60 siswa pindah atau melanjutkan ke SDMI, sebanyak 55 siswa, 5 siswa mengulang. Kemudian untuk kelompok bermain sejumlah 31 siswa melanjutkan ke TK secara keseluruhan. Dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan jenengan semua pada kegiatan sistem penerimaan murid baru tahun 2026-2027 ini, kami sudah mendapatkan siswa TK sebanyak 50 siswa, dan untuk kelompok bermain sebanyak 40 siswa. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan amanah jenengan semua bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukti dari pagi tadi, mulai dari pukul 7, anak-anak sudah menampilkan keberaniannya. Mulai dari kelompok bermain begitu lucunya, kemudian dilanjut kelompok A yang kemarin waktu menerimakan rapot ada pertanyaan. Saya bisa melihat di mana kompetensi anak saya. Ini hari di pentas seni inilah kita tunjukkan bahwa anak-anak kita, anak PAUD Bintang 9 mempunyai potensi yang sangat berlian. Termasuk adanya
tadi sudah disaksikan bagi anak-anak yang kelompok B tadi. Jadi kita tidak hanya kurikulum secara umum, tetapi bagaimana kita lembaga yang ada di bawah naungan Muslimat ini menunjukkan bagaimana keaswajaan ini kita laksanakan di lembaga kita. Alhamdulillah, kegiatan ini menjadi pembiasaan bagi murid-murid bintang 9. Pagi hari dimulai dengan dzikir pagi, kemudian murojaah surat Al-Waqiah, dilanjutkan dengan ngaji dengan metode Umi, kemudian juga sholat duha secara rutin, termasuk pengenalan hadis-hadis dan surat-surat pendek itu setiap hari kita laksanakan. Mudah-mudahan niatan yayasan, kemudian atas bimbingan dari PC Muslimat NU, dari Dinas Pendidikan juga, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bintang 9 tetap berkembang dan berjalan sesuai yang kita harapkan. Tentunya tidak meninggalkan, semua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku semua, selamat jalan. Kemarin terakhir Bu Ida keliling di kelas, ada yang menangis tidak mau pindah kelas. Dia mau terus di Taman Kanak-kanak bintang 9. Ya, anak-anak, mungkin hari ini adalah hari pelepasan. Tetapi doa-doa dari Bu Guru semua tidak putus-putusnya untuk anak-anak semua. Mudah-mudahan cita-cita yang telah dipaparkan di layar tadi tercapai, menjadi anak solih-solihah, dokter yang hafal Quran, guru-guru atau penghafal Quran yang nanti bisa membesarkan nama Bapak Ibu, termasuk juga membesarkan nama bintang 9. Mohon izin saya tutup dengan pantun. Pergi berlayar menuju seberang, angin berhembus membawa sampan. Cakep. Hari ini kita berpisah sayang. Cakep. Namun doa selalu menyertai langkah kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Ketua Yayasan Bintang 9. Yang kami hormati Ibu Haja Apriana Rizky Amelia SE, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kok nggak dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang saya taktimi Fadilatul Kiram Syatul Ulama Il Muhtaromin, yang saya taktimi Ibu Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Lamongan, Ibu Haja Kartika Sugeng Rawuh, yang saya hormati Ibu Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lamongan, serta pengawas TK dan penilik PAUD Kecamatan Lamongan, dan yang saya hormati pula Bapak Lurah Sugeng Rawuh. Selamat datang di acara TK Bintang 9 Bapak. Yang saya hormati segenap pengurus PAUD Bintang 9, ibu-ibu saya, ibu-ibu solihah yang ada di depan, serta yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, beserta ekstra, serta yang saya banggakan, yang saya cintai Ibu Bapak Wali Murid, serta anak-anak sekalian. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahmi, saged menghadiri acara akhir sana anak-anak kita
anak-anak brilian, anak-anak hebat, anak-anak yang akan sukses di masa yang akan datang. Syukur alhamdulillah hari ini saya juga bisa hadir saged pinanggih sama ibu-ibu senior saya yang ada di depan. Sudah lama sekali saya ucapkan atas nama pribadi dan atas nama pengurus TK Bintang 9 matur sembah nuwun atas rawuh dan waktunya. Mudah-mudahan acara hari ini diparingi Allah barokah fid dunya wal akhirah. Ibu bapak yang saya hormati, acara ini spesial dari tahun ke tahun karena sudah menyertai dan menemani TK Bintang 9 ini insya Allah di 23 tahun saya menyertai. Alhamdulillah dulu waktu akhir sana pertama-tama adalah pakai terop di gang. Sekarang alhamdulillah Bunda Kartika sudah bisa di gedung, alhamdulillah. Dan setiap harinya, setiap waktu dari ke waktu TK dan PAUD Bintang 9 ini masih dicintai masyarakat Lamongan dengan terus bertambah dan bertahan untuk muridnya, alhamdulillah. Ternyata banyak beda hari ini yang lulus TKB, Masya Allah. Ya agak sebelah saya kan ada ustadzah, jadi sama-sama menangis. Dulu sedikit flashback, tadi saya matur, anak-anak sekarang hebat, bacaan hafalannya Al-Waqiah. Kalau saya dulu ustadzah, saya cerita, kalau enggak bismillah sama adzan. Kenapa kok adzan? Supaya biar cepat pulang, jadi disuruh ngapalkan adzan. Kalau sekarang sudah beda lagi, Al-Waqiah, Masya Allah. Dengan surat-surat pendek, ketelatenan ustadzah, itu adalah tanaman-tanaman yang insya Allah nanti akan pinanggih di dunia juga di akhirat. Mungkin tidak seberapa, tapi kok saya lihat ternyata banyak mama-mama muda yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah terus meskipun kita sudah semakin menua nggih Bu Ida nggih. Alhamdulillah, semoga jadi tetap teamwork lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian yang luar biasa, semoga PR-PR dari yayasan juga saged meningkatkan mutu serta fasilitas yang ada di TK Bintang 9. Alhamdulillah Bunda, tahun ini kita juga bisa tambah lokal kelas. Waduh, disulap lagi nih sama Bu Ida. Alhamdulillah, artinya TK Bintang 9 ada peningkatan murid serta peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada. Juga tetap membawa nama Muslimat NU. Saya bangga dan semuanya bangga menjadi bagian Muslimat NU. Demikian dari saya, matur sembah nuwun atas rawuhnya dan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berikan kelimpahan rahmatnya. Saya juga punya pantun beda. Buah kedondong, buah semangka, buah salak, buah stroberi, buah nangka, buah pisang. Itu nama-nama buah ya Bu Ida ya. Demikian ihdinas siratal mustaqim wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa astaghfirullah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Korwil Diknas Kabupaten Lamongan, yang saya hormati pemangku wilayah Desa Temenggungan, Pak Lurah. Saya juga punya rumah di Desa Temenggungan, jadi termasuk lurah saya juga akhirnya. Yang saya hormati Ibu Kabid PAUD Diknas Kabupaten Lamongan, Bu Yulis, Mbak Yulis. Tak celuk Bu engko ketuaan Pak Rustam, tadi jak celuk Mbak wae.
Yang saya hormati juga pengurus Yayasan Bintang 9, segenap pengurusnya. Tidak lupa juga kepala sekolah dan seluruh guru-guru yang gulawentah anak-anak kita di Bintang 9. Yang saya hormati segenap wali murid, wali santri Bintang 9. Ini sangat tidak elok saya kalau berlama-lama karena semuanya sibuk dengan anak-anaknya. Tapi yang terpenting bahwa saya selaku Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Lamongan sangat bangga kepada TK Bintang 9. Ini adalah TK terbaik menurut saya di lingkungan Muslimat NU. Saya titip Mbak Yulis, titip Pak Rustam, titip Pak Lurah juga untuk bagaimana ada perhatian lebih kepada TK Bintang 9. Karena bagian dari yang terbaik di lingkungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Lamongan, maka harus terus dibina untuk menjadi lebih bagus lagi. Ada Bu Zaitun juga yang membina tentang bagaimana anak-anak kita menjadi tartil untuk membaca Al-Quran. Luar biasa. Jadi ini adalah investasi kita. Anak-anak kita itu investasi bangsa, investasi tabungan bagi wali murid. Jadi sesungguhnya yang namanya dunia pendidikan ini sama juga sistemnya, sistem untuk membuat bagaimana pendidikan ini menjadi bagus dan disukai oleh semua yang melihat kemudian memasukkan anak-anaknya. Ini menggunakan sistem marketing, Pak Rustam. Sama, jadi ini kalau di rumah sakit, ini dalam tanda petik ya saya menyampaikannya. Di rumah sakit itu sistem marketingnya marketing kesehatan. Kalau di pendidikan itu marketing pendidikan. Artinya apa? Bagaimana sekolah ini yang bisa dijual dalam tanda petik agar wali murid rela kemudian sek gitu ya bahasa orang Jawa untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Jadi menjadi magnet siapapun. Saya melihat ini tidak hanya anaknya orang desa Temenggungan, tetapi sudah lintas desa, bahkan mungkin ada enggak yang di luar Lamongan kemudian saking ada ya dari mana? Jombang, subhanallah yang benar sampai kos di sini. Artinya ini menjadi magnet tersendiri. Ini betapa marketingnya hebat. Marketing hebat itu karena outputnya yang keluar dari sekolah ini menjadi anak-anak yang hebat, termasuk contohnya tadi. Nah, tadi sudah dicontohkan sebegitu bagusnya. Next, mungkin tahun depan Bu Ida, mana Bu Ida? Boleh diundang misalnya, dilihat dulu mana anak-anaknya orang-orang yang masih punya ya balita atau yang baby ya. Oh ini setahun lagi sudah bisa masuk PAUD. Nah diundanglah semuanya seperti itu termasuk menjadi bagian daripada marketing. Ya caranya begitu sehingga semakin bagus. Nah kalau semakin bagus saya yakin wali murid termasuk paguyuban, saya tanya kenapa diadakan di gedung seperti ini. Ini yang mengelola adalah paguyuban wali murid Bu. Kenapa? Ya karena ikhlas-ikhlas saja. Ibu-ibu ikhlas enggak membuat acara di sini Bu? Ikhlas. Karena apa? Merasa bahwa input yang masuk ke sini ke Bintang 9 TK ini sinergis dengan output yang akan diberikan untuk anak-anaknya. Jadi ibarat orang beli itu tuku dadi, itu sudah beli jadi, keluar sudah bisa ngaji dengan baik, waqiah dengan tartil, kemudian hadis-hadis juga hafal, walaupun ya mungkin hadis-hadis pendek, tetapi ini TK PAUD loh. Dan ini yang hebat adalah guru-gurunya. Terima kasih ya seluruh guru-guru yang ada di TK PAUD Bintang 9, luar biasa. Karena apa? Gulawentah seorang anak ini tidak bisa sendirian. Ada pemerintah harus wajib ada di situ. Ada Pak Lurah, ada Korwil, ada pengawas.
ya ada kabitnya yang terkait. Ini harus bareng-bareng. Ada Muslimat NU di sini yang menjadi yayasan yang melindungi seluruh lembaga TK PAUD yang ada di Kabupaten Lamongan. Ini harus bareng-bareng, sehingga kalau bareng-bareng ini yang namanya jeladren ini outputnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena bareng-barengnya dan kompak ini. Ya, sekarang kita dalam perkembangan zaman, perkembangan waktu harus cepat menangkap apa yang ada di negara kita, apa yang ada di lingkungan kita. Sekarang PAUD-nya PAUD holistik integratif, begitu ya Pak Rustam. Sehingga ini menjadi keterkaitan yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Guru-gurunya harus cepat tanggap. Wali murid juga harus dimengertikan. Bagaimana wali murid ini juga peduli sehingga ada kesinambungan ketika anak-anak diajar di sekolah. Dan ini tidak mandek, harus ada sinambung dengan yang ada di rumah. Maka Bu Ida, menurut saya ini harus ada ya semacam ya sekolah dalam tanda petik ya, sekolah wali murid. Jadi anak-anaknya sekolah di lingkungan pendidikan kita, wali muridnya dibuatkan, Mbak Kiki ya, ini apa ya Yayasan Bintang 9-nya, dibuatkan atau dipinjamkan ruangan kecil lah. Paling tidak di situ juga ada input yang masuk kepada wali murid untuk melanjutkan kesinambungan antara anak yang diajar di sekolah sehingga tidak putus. Kemudian apa yang dilakukan orang tua ketika di rumah melanjutkan pendidikan anak ini sehingga nyambung, hasilnya akan menjadi bagus. Ini yang kemudian salah satu poin penting daripada PAUD holistik integratif. Begitu. Kemudian tidak lepas ini Pak Lurah, gizi ya. Jadi nanti bekerja sama dengan lintas lembaga, misalnya dengan PKK, dengan Pak Lurah. Bagaimana gizi anak-anak kita ini? Karena PAUD holistik integratif itu termasuk tidak lepas daripada pemenuhan gizi anak-anak kita. Sudah gurunya bagus, fasilitas sekolah bagus, tapi gizinya yang masuk maaf mungkin kurang bagus. Bukan karena orang tuanya tidak mampu, tapi gizi itu tidak harus mahal. Nah ini kadang-kadang orang tua itu pokoknya mahal, gak ngerti ku instan atau gak karu-karuan. Akhirnya banyak penyakit yang akan muncul di situ. Jadi pemahaman tentang gizi yang baik ini fungsi daripada sekolah untuk wali murid. Halo Ibu, wali murid, Bapak Ibu, berkenan apa mboten misalnya jenengan ngantar anak tapi di situ disiapkan waktu, nggak usah lama-lama. Kalau murid belajarnya berapa jam Bu Ida? 2 jam. Oke, 1 jam aja. Nah, di situ mungkin bisa belajar bikin kue, setelah itu bagaimana meneruskan pembelajaran anak di sekolah agar nyambung dengan di rumah. Kemudian bagaimana pemenuhan tentang paham nggak orang tua ini bagaimana mengajarkan anak yang bagus. Ya, jadi gizinya cukup. Kemudian ada di situ tentang perlindungan anak. Perlindungan anak. Kenapa ini saya sampaikan? Karena luar biasa. Akses daripada gadget, handphone itu luar biasa. Kalau kita orang tua mungkin bisanya telepon, terima telepon, WhatsApp. Tapi anak-anak 3 tahun, 4 tahun itu cepat sekali. Sudah ngerti klik-klik yang harus dipencet itu yang mana. Ini harus ada pendampingan. Ada perlindungan anak, bagaimana anak ini sehat untuk memegang gadget. Saya enggak tahu ini kalau saya teruskan percuma. Ini wali muridnya lagi ngobrol sendiri. Tapi bahwa saya apresiatif sekali kepada seluruh wali murid. Saya melihat bahwa wali murid puas Bu Ida. Artinya dagangan dalam tanda petik, dagangan pendidikan panjenengan sukses. Bagaimana perdagangan dalam tanda petik ini, saya bilang tadi, ini adalah perusahaan pendidikan. Dalam ilmu ekonomi, ya kebetulan saya dosen ekonomi, jadi melayuni marketing ya. Jadi kalau ilmu marketing itu bagaimana dagangan ini bisa menarik orang menjadi magnet, semuanya mau beli, semuanya mau mendekat dan semuanya mau mengambil untuk membeli. Itu. Jadi saya sudah bisa melihat di Bintang 9 harus lebih ditingkatkan. Jangan pernah kemudian Bu enggak cukup maka ditolak. Enggak ada kamu seperti itu.
Ya, kalau bisnis ya, ini bisnis dalam tanda petik. Harus dibuatkan lokal lagi. Nah, ini pemerintah juga harus ada di situ, wali murid juga ada di situ, dan yayasan juga ada di situ. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan tambah sukses dan mudah-mudahan semuanya menjadi penunggu hasil daripada gulawentanya guru-guru kita ke depan. Anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak-anak kebanggaan bangsa, dan saya berharap sekali karena outputnya sudah jelas tadi, mudah-mudahan ke depan banyak yang akan jadi dokter dari Bintang 9, bisa jadi menteri dari Bintang 9, bisa jadi bupati, bisa jadi wakil bupati. Allahumma. Ayo, orang tuanya yang aminnya keras tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Matur nuwun, sekali lagi selamat. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Ibu Hajah Kartika Hidayati, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati juga Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lamongan beserta jajaran pengawas dan juga penilai. Yang saya hormati Bapak Lurah, dan yang sangat-sangat saya banggakan Ibu Ketua Yayasan PAUD Muslimat NU Bintang 9 yang luar biasa beserta jajaran pengurus juga yang sangat hebat luar biasa, ibu-ibu kepala lembaga dan juga guru PAUD Bintang 9 PAUD Muslimat NU yang patut untuk menjadi unggulan di Kabupaten Lamongan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Siang hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Juga yang sangat kami banggakan juga Bapak Ibu wali murid yang luar biasa, yang tentunya beliau ini adalah yang mendukung kegiatan yang ada di PAUD Bintang 9. Aplaus yang meriah buat Bapak Ibu wali murid atas semangatnya dan juga jeripayahnya mendukung kegiatan pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan kita menuju jalan yang penuh dengan kebenaran, yakni dengan ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwasanya masa usia dini adalah masa keemasan atau golden age, yang mana pada masa itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter. Untuk itu kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua jajaran baik di Muslimat maupun juga yang ada di PAUD Bintang 9 ini, yang mana PAUD Bintang 9 ini sudah menunjukkan konsistensinya untuk mendukung sebagai salah satu pilar pendukung di bidang pendidikan, utamanya pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lamongan. Dari apa yang disuguhkan tadi menunjukkan bahwasanya inilah bentuk kompetensi dari semua pendidik yang ada di sini. Luar biasa apa yang ditampilkan tadi, sangat terlihat bahwasanya karakter yang ada di sini benar-benar diperhatikan. Jadi memang PAUD Muslimat ini tidak hanya fokus kepada kognitif saja, akan tetapi sangat kuat dalam menanamkan pendidikan karakter, juga fondasi keagamaan sejak usia dini. Tadi sejak kecil sudah dibangun impian bagaimana mereka bercita-cita, dan dari sekian ratus anak ini semua cita-citanya kebanyakan menjadi polisi, tentara dan juga dokter. Yang jadi guru ada 3 Bu Ida, saya hitung tadi. Guru TK, guru SMP, sama guru apa tadi satunya. Jadi dari sekian ratus siswa-siswi ini yang jadi guru, ingin jadi guru ada 3. Mudah-mudahan semuanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala
apapun yang dicita-citakan anak-anak kita itulah merupakan impian di masa depan yang tentunya akan menuntun jalan mereka untuk mewujudkannya. Luar biasa sekali. Dan berikutnya kepada Bapak Ibu wali murid, tadi kita sudah melihat anak-anak kita di wisuda. Ini adalah awal dari perjalanan mereka untuk memulai perjalanan panjang menuju pendidikan di jenjang berikutnya. Untuk itu kami berpesan kepada Bapak Ibu, tetaplah untuk mendampingi putra-putri panjenengan. Karena untuk memasuki jenjang SD apalagi kelas 1 itu merupakan masa transisi yang di situ ketika di SD sangat berbeda lingkungannya dengan yang ada di TK, di mana di TK kemarin anak-anak diajarkan dengan penuh bahagia, penuh dengan senang-senang, nanti kemudian di SD harus dituntut untuk memulai model pembelajaran yang berbeda dari yang ada di TK. Nah itulah mengkhawatirkan adanya suatu patahan atau keretakan dari jenjang PAUD menuju ke SD. Untuk itu mari kita dukung bersama anak-anak kita untuk bisa melampaui masa transisi tersebut dengan soft, dengan lembut. Peran Bapak Ibu yang di rumah sangat penting dalam hal ini. Kami berharap tidak ada, selamat datang Ibu Hajah Narti, penilai PAUD Kecamatan Lamongan. Kami berharap tidak ada paksaan, jangan paksakan anak-anak kita untuk belajar secara instan, untuk bisa melakukan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Biarkanlah mereka belajar sesuai dengan fasenya. Nah, tetaplah ciptakan suasana yang bahagia dan nyaman di rumah. Itu adalah tugas kita sebagai wali murid. Selain itu, tadi sudah banyak kita saksikan bagaimana pendidikan karakter yang dibangun di sini di pendidikan anak usia dini. Mari selalu kita perhatikan di jenjang-jenjang berikutnya. Seperti halnya program pemerintah yang sudah dicanangkan, yang pasti sudah kita ketahui bersama bagaimana gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang itu seolah-olah merupakan hal yang sepele, akan tetapi sangat penting untuk kita biasakan. Dan di PAUD ini insya Allah sudah dilatihkan, karena memang di lembaga PAUD sering disosialisasikan kegiatan tersebut. Gerakan 7 kebiasaan hebat yang meliputi bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Ini merupakan sebuah pembiasaan yang seolah-olah sepele. Akan tetapi ketika tidak kita latih dan kita biasakan sejak dini, insya Allah itu akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan kesehariannya. Bangun pagi saja kalau tidak kita biasa sejak kecil, anak-anak akan kesulitan untuk bangun pagi. Beribadah apalagi sholat, kalau tidak kita biasakan sejak kecil, itu juga akan menjadi hal yang sulit untuk mereka biasakan ketika dewasa. Kemudian makan bergizi, sudah didukung dengan program dari pemerintah, ada makan bergizi gratis, yang itu nanti di rumah juga kita berupaya untuk memberikan makanan bergizi. Kemudian ada berolahraga pun kita seusia kita ini sekarang ini sangat sulit untuk menerapkan kebiasaan berolahraga. Ketika tidak kita bangun sejak usia dini, kita biasakan berolahraga, tidak akan bisa sampai dewasa. Kemudian gemar belajar juga begitu, gemar belajar, kemudian bermasyarakat, kita ajak anak-anak untuk sering dalam kegiatan sosial, kita libatkan mereka, kita ajak bersilaturahim. Ketika itu tidak kita biasakan sejak kecil, hal itu tentunya akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang terpenting juga tidur cepat. Apalagi sekarang di era digitalisasi, di mana teknologi berkembang sedemikian pesatnya, anak-anak kebanyakan sulit untuk tidur cepat. Mereka sering begadang di malam hari, mungkin dengan gadget atau mungkin dengan bermain-main dan lain-lain. Itu juga yang perlu kita biasakan sejak usia dini. Itu yang saya pesankan untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengapresiasi yang setinggi-tingginya, luar biasa PAUD Muslimat NU Bintang 9. Semangat sekali, semangat untuk guru-gurunya. Tetaplah untuk sabar dan juga ikhlas dan juga selalu bahagia
dalam mendampingi anak-anak kita di usia dini. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan buat semuanya, buat pengurus, juga buat Bapak Ibu guru yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.